Hello everyone. So ya, hari ini kita sudah ke pertemuan ke berapa ini ya? Ke Bentar, kok lupa ya? Sudah ke pertemuan keempat, ya benar. Thank you Dian. Sudah pertemuan keempat ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris lagi ya. Dengan tentunya dengan soal yang berbeda seperti yang sudah diberikan oleh admin Ratih ya. Di grup sebentar. Sambil Kak Rahila mempersiapkan untuk apa namanya materinya atau kita akan bahas soal nanti, mungkin adakah pertanyaan dulu mungkin atau masukan mungkin atau request terkait yang akan kita bahas hari ini atau mungkin ada yang mau soalnya yang dibahas nomor berapa? Adakah soal yang mau dibahas? Atau adakah materi yang mau didiskusikan? Oke, ada Zoom. Oke. Tidak adakah? Mumpung ini sudah pertemuan keempat ya, jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Oke, kalau tidak ada, mari kita lihat dulu di sini apa namanya soalnya di sini hari ini atau soal keempat ini mostly atau lebih banyak berbicara tentang apa ya? Sampai Kak bagikan share screen-nya. Udah kelihatan belum di sana soal yang diberikan oleh admin tadi ke arah share screen lagi. Sudah kelihatan? Sudah, oke. Nah, di sini ada penggunaan di nomor pertama itu ada penggunaan apa tuh? Ya ada pilihan yang to be, kemudian nomor dua ada pilihan can could ya. Certified certify, nomor tiga apa itu ada pilihan tentang penggunaan the dan cause ya. Kemudian oke, di sini tentang grammar semua ya. Oh, tidak, nomor 9 sampai, oh iya, ini pertemuan keempat ya. Berarti soalnya akan lebih banyak ya. Nah, jadi sampai 20 soal. Nah, nomor satu sampai nomor, how to say, nomor 8 itu semuanya tentang grammar ya. Gitu. Jadi mungkin hmm, Kak Rahila mau tanya dulu nih. Di sini ada penggunaan seperti di nomor 3 di situ ada penggunaan kalimat pasif ya. Kok bisa Kak Rahila tahu di sini ada penggunaan kalimat pasif? Karena ini ada, kita bilang bisa subjek bisa objek ya. Kemudian setelahnya ada kata is, tapi di pilihannya verb semua. Nah, ini bentuk-bentuk atau ciri-ciri kalimat pasif, gitu ya. Karena penggunaan to be is mr itu tidak ada pada kalimat aktif. Simple present tidak pakai is mr untuk menyampaikan kalimat aktif, tapi pakai is mr ketika kalimatnya pasif. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman sudah belajar tentang kalimat pasif untuk kalimat tenses, yaitu simple present, simple future, simple past, present perfect, dan present continuous? Udah pernah belajar sebelumnya?
Sudah pernah belajar sebelumnya nggak tentang kalimat pasif di bahasa Inggris? Oke, sudah Kak, cuma masih lupa-lupa ingat. Oke, let's kita hari ini kita belajar tentang itu ya, kalimat pasif ya. Kita akan langsung belajar tentang kalimat pasif untuk kalimat tensis. Kenapa hanya lima tensis? Karena lima tensis itu yang paling umum digunakan dan yang paling sering muncul dalam soal ya. Kalau misalnya tensis yang lain jarang sih dan kayak kalau kayaknya nggak pernah sih muncul kalimat pasif ya. Karena tensis yang lain itu juga di daily conversation sendiri juga nggak terlalu dipakai ya. Mm-mm. Jadi kita belajar yang kelima tesis itu aja. Yang memang itu yang sering ditanyakan dalam soal. Oke, sebentar. Kak Rahila tampilkan dulu layar kosong. Kenapa layar kosong ya biar bisa sambil ngetik ya. Nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan juga bisa langsung disampaikan. Sebentar ini mana? Lihat, Kak Rahila mati kameranya lagi ya. Sip. Kalau teman-teman mau ini juga akan Kak Rahela kirimkan nanti di WhatsApp grup ya. Oke, udah kelihatan belum layar kosongnya? Kalimat pasif itu bagian dari tensis, Dian. Jadi gini, sebentar Kak Rahela ketik dulu ya. Jadi gini, Dian. eh kan tensis itu yang sering ditanyakan pada soal itu eh ada lima yang umumnya sering ditanyakan ya. Ada namanya ada namanya simple present. Nah, simple present. Ada lagi simple past. Kemudian apa lagi ya? Simple future, simple future. Kemudian present perfect sama present continuous. Nah, present continuous. Hmm. Lima tesis ini yang sering ditanyakan pada soal. Nah, eh seperti pada bahasa Indonesia juga, kalau di bahasa Indonesia ada namanya kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif contohnya gimana kalau di bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia kita nggak punya tensis ya. Jadi ya kalimatnya, maksudnya kita satu sih ya. Dia kalau bahasa Indonesia ya kayak kita kita lihat nggak terlalu rumit ya, karena dia nggak ada tensis gitu. Tapi bahasa Inggris ada tensis. Nah, contoh kalimat aktif di bahasa Indonesia misalnya kalimat aktifnya apa? Misalnya, aku makan kue siang ini misalnya gitu. Nah, kalimat pasifnya maka menjadi kue itu dimakan oleh aku siang ini, siang ini. Nah, gitu. Jadi, di bahasa Indonesia ada namanya kalimat aktif dan kalimat pasif. Bahasa Inggris juga kayak gitu. Dan apakah kalimat aktif dan kalimat pasif ini dia sendiri, maksudnya dia dia adalah grammar sendiri yang harus kita pelajari? No. Kalimat aktif dan kalimat pasif itu adalah bagian dari tenses. Nah, jadi kalau misalnya Dian tanya gini, tadi Dian tanya apa sih? Jadi kita sering keluar kalimat pasif atau apa tensis, Kak? Ya, tensis yang sering keluar, tapi di tensis itu ada namanya kalimat aktif dan kalimat pasif. Tuh. Jadi simple present sendiri ada namanya kalimat aktif dan kalimat pasif. Simple past juga gitu, kalimat aktif dan kalimat pasif. Simple future juga demikian, present perfect juga demikian, present continuous juga demikian. Gitu. Mm-mm. Bisa dipahami ya? Jadi kita yang kita pelajari yang sering keluar adalah tensisnya gitu. Kalimat aktifnya sering keluar Kak sering, kalimat pasifnya sering keluar Kak sering gitu. Hmm. Yang akan kita pelajari hari ini adalah kalimat pasifnya. Mungkin kita akan sedikit masuk ke kalimat aktif juga ya, biar kita lihat perbedaannya apa gitu ya. Oke.
Pertama kita akan pelajari adalah kalimat eh, tensi simple present tense ya. Simple present. Simple present itu dia sekalian kita belajar fungsinya. Fungsinya adalah untuk menyampaikan kebiasaan. Kebiasaan, kemudian kegiatan sehari-hari, sehari-hari. Sebentar. Sebelumnya di kelas sebelumnya udah belajar tentang ini belum? Jangan nanti Karahila ada panjang lebar ternyata belum belajar. Ternyata sudah belajar. Sorry. Udah belajar tentang ini belum? Di kelas sebelumnya sudah belajar tentang ini? Oke, kalau Damar belum. Kalau Dian udah di kelas, maksudnya di pertemuan. Oke, belum juga. Berarti ya, berarti kita belajar hari ini ya. Nah, simple present tense itu fungsinya adalah untuk menyatakan kebiasaan, kegiatan sehari-hari, fakta, fakta umum, dan jadwal pasti. Jadwal pasti mungkin Kak Rahila kasih contoh di sini, contoh jadwal kereta api. Biar lebih jelas, gitu ya. Contoh jadwal kereta api. Jadi ini fungsi dari simple present tense. Oke. Eh, karena di sini ada dua jenis kalimat, pasif dan aktif, ya. Jadi kita akan mempelajari dua-duanya. Kalimat aktifnya dari simple present itu adalah rumusnya ya, active. Rumusnya itu adalah subjek, subjek, kemudian verb satu. Verb satu, kemudian kita tambahkan objek di sini. Mm-mm. Sebenarnya objek itu dia opsional, bisa hadir, bisa tidak, tergantung dari kalimatnya apakah membutuhkan objek atau tidak. Tapi karena di sini akan kita pelajari tentang pasif, di mana nanti akan adanya perubahan objek dan subjek dalam kalimatnya. Jadi perubahan posisi ya, akan adanya perubahan posisi antara objek dan subjek dalam kalimat. Jadi kita tambahkan objek daripada kalimat aktif ya. Karena tambahkan itu dalam rumus. Apakah misalnya nanti teman-teman mencari di luar kalau objeknya nggak ada untuk kalimat aktif, apakah itu salah? Nggak salah juga. Karena objek di sini pada asalnya dia tuh opsional, bisa hadir, bisa enggak. Kalau di kalimat aktif. Kalau di kalimat pasif wajib. Eh, ya wajib. Kalimat pasif wajib. Malah kebalikan kalimat pasif, subjeknya yang nggak wajib hadir. Gitu. Oke. Nah, rumusnya seperti ini, subjek, verb one, dan objek. Maka contoh kalimatnya gimana? Misalnya contoh kalimatnya, hmm, apa ya? Hmm, contoh, I cook misalnya. I cook a noodle. I cook noodles misalnya. I cook noodles misalnya. Seperti itu ya. I cook noodles. Aku masak banyak mie. Gitu. Aku masak mie, beragam mie misalnya. Itu kalimat aktifnya. Kalau kalimat pasifnya, maka menjadi, mungkin Kak Rahila ke samping aja. Kalimat pasifnya, maka menjadi, rumusnya menjadi dibalik ya. Objek, objek ditambah is atau am atau are. Ditambah verb 3. Nah, verbnya juga berubah kalau kalimat pasifnya. Dan
Penggunaan verb 3 ini berlaku untuk semua kalimat pasif pada simple present tense. I'm sorry, pada semua tenses. Jadi semua tenses, kalau misalnya dia berubah menjadi, ketika kalimatnya berubah menjadi kalimat pasif, maka penggunaan verbnya juga berubah menggunakan verb 3 di kalimat pasifnya. Jadi ini yang memudahkan kita untuk mengingat kalau di kalimat pasif untuk semua tenses. Verbnya udah pasti verb 3. Kenapa gitu Kak Rahila? Sudah dari sananya aturannya gitu. Jadi kita nggak bisa kita nggak bisa ngelak ya. Maksudnya kita cuma bisa ngikutin aja karena ini bahasa orang gitu ya. Bahasa kita sendiri aja kita nggak bisa salah-salahan ngerubah gitu ya. Mm-mm. Kemudian Kak Rahila berikan dalam kurung di sini ya. Karena ini sifatnya juga opsional by subject. Oke. Nah, contohnya gimana Kak Rahila kalau misalnya dibalik dari kalimat aktif itu menjadi kalimat pasifnya, contohnya gimana jadinya? Contohnya jadinya seperti ini. Objek di kalimat aktif itu noodles, ya. Objek di kalimat aktif, saya ulangi, objek di kalimat aktif itu noodles. Subjeknya adalah I. Verb satunya adalah cook. Maka kita ubah ke kalimat pasif, kata noodles-nya berada di awal. Maka menjadi noodles are, karena noodlesnya banyak, noodles are pakai to be are, cook, verb satu di aktif kita ubah menjadi verb 3. Berarti ada tambahan ed. Are cooked by subject di aktif, by me. I, subject pronoun, berubah menjadi object pronoun, menjadi me, by me. Seperti itu. Oke, sejauh ini mungkin ada pertanyaan dulu terkait bentuk aktif dan pasif untuk simple present tense dan perubahannya dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif gimana? Ada pertanyaan? Oh ya tadi baru join si apa nih Naomi ya. Naomi tadi kayaknya joinnya belum telat banget deh, masih bisa ngikutin yang penjelasan simple present ya. Silahkan diikutin aja ya. Sambil menunggu pertanyaan, Kak Rela izin sebentar ya, mau mengambil sesuatu sebentar. Apakah ada pertanyaan? Bisa dipahami semuanya berarti ini. Kalau bisa dipahami, Kak Rahila meminta satu orang deh untuk membuat kalimat aktif dan merubahnya menjadi kalimat pasif. Kak Rahila mau lihat apakah benar-benar paham atau enggak. Dian, coba tolong bikinkan kalimat satu yang kalimat aktif, rumusnya masih ada, kemudian diubah ke kalimat pasif. Boleh tulis di kolom chat atau mungkin mau di ngomongin langsung juga lebih bagus. Oke, siap Dian. Kita tunggu ya, Dian menciptakan kalimat.
Oke. Right, very good. Kalimat aktifnya mother's cook rice. Kalau kalimat pasifnya lagi diketik pasti ya. Sambil menunggu Dian mengetik, Kak Rahila mau ingatkan dulu ya. eh Kalau misalnya Kak Rahila minta gini, jangan ada dia keluar karena merasa minder ya. Karena kita belajar di sini, jadi maksudnya kalau misalnya salah pun malah lebih bagus salahnya di sini. Jadi Kak Rahila tahu ternyata teman-teman masih membutuhkan materi yang bagian apa gitu. Dan dan apa namanya diharapkan nanti setelah maksudnya dari kesalahan itu teman-teman bisa belajar. Jadi nanti di real testnya enggak ini enggak kebingungan lagi karena udah dipelajari sebelumnya gitu. Jadi nggak apa-apa salah di sini nggak apa-apa, that's okay. Justru harus kelihatan salah di sini biar bisa diperbaiki. Gitu. Jadi kalau nggak perlu minder sama teman yang lain gitu. Mungkin teman lain kelihatan jago, padahal sebenarnya dia juga belum tentu tahu juga. Gitu. Oke, kalimat pasifnya rice cooked by mother. Oke, very good. Rice cooked by mother. Oke, good. Hmm. Nah, benar. Ini benar seperti ini. Mother cooks rice, ya. Ya. Dia di sini bagus banget. Verb satunya karena dia subjeknya di sini adalah she. Di sini adalah she. Maka verb satunya ada tambahan s atau es ya. Mm-mm. Ada tambahan s atau es. Gitu ya. Tambahan s ini ketika misalnya berakhiran dengan selain apa tuh sih? Eh, SS dulu deh. ES ini berakhiran dengan CH, SH, S, Z, X, dan O, dan berakhiran dengan akhiran konsonan, konsonan tahu ya huruf konsonan itu yang A, B, C, D gitu ya, huruf konsonan plus C. Kalau ES dia berakhiran dengan selain 6 akhiran ini dan berakhiran dengan huruf vokal. Vokal itu adalah A, I, U, E, O, dan Y. Nah, jadi karena kata cooks di situ berakhiran dengan huruf K. Selain akhiran 6 di situ, akhiran CH, SH, SZ, X, dan U, maka dia ditambahkan S. Gitu. Jadi mother cooks rice. Kemudian pada kalimat pasifnya, karena di kalimat aktifnya subjeknya adalah mother, verbnya adalah cooks, objeknya adalah rice, maka di kalimat pasifnya diubah. Objeknya di awal. Jadinya objeknya rice, cooknya, oh wait a minute. Oh ada yang ketinggalan ini, siapa namanya Dian. Cooknya harusnya pakai is cook ya. Ketinggalan, ketinggalan. Pakai is cook ya harusnya ya. Karena rice itu bisa digantikan dengan it dan jumlahnya satu. Jadi kita bilang pakai is cook. Rice is cooked by mother. Rice-nya objeknya, is-nya adalah to be, salah satu to be dari is MR, kemudian cook-nya adalah verb 3, dan by mother-nya adalah by subject, subject yang kita gunakan di kalimat aktif. Jadi seperti itu. Gitu ya. Oke. Mungkin apakah ada pertanyaan terlebih dahulu mungkin dari penjelasan ini karena ada penjelasan tambahan di sini. Ada penggunaan S dan ES untuk kalimat aktif di simple present tense ketika subjek yang digunakan adalah she, he, atau it. Subjek yang digunakan adalah she,
he atau it ya. Mm-mm. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, silahkan di screenshot dulu catatan di layar. Di screenshot dulu biar nggak ketinggalan catatannya. Karena nanti pasti akan ke arah yang hapus ini. Nggak, kalau nggak dihapus pun, apa namanya, kita akan move ke pembahasan selanjutnya maksudnya. Oh iya, Kak Rahila lupa satu hal. ISMR itu dia mengikuti subjek tertentu ya. Kalau IS itu adalah subjek. Nah, Kak Rahila tulisnya. IS itu subjeknya she, he, it. Kalau M itu pakainya I doang. Kalau R, dia you, they, we. Oke, ini ya. Silakan di screenshot kembali ya. Ada catatan tambahan. Cara hilah hitung sampai 3 ya. Silakan di screenshot. One, two, three. Okay, alright. We have done. Ya. Kita move ke pembahasan selanjutnya. Oke, simple past tense. Simple past tense itu fungsinya adalah untuk menyampaikan kejadian di masa lalu dan sudah selesai. Kenapa Kak Rahila bilang kejadian di masa lalu dan sudah selesai? Kenapa Kak Rahila nggak bilang aja kejadiannya di masa lalu? Karena kalau kejadian di masa lalu dan belum selesai sampai sekarang, nanti masuknya ke tenses lain. Ingat, bahasa Inggris beda dikit waktunya, langsung beda tenses yang digunakan. For your information, aslinya ada 16 tenses. 16, 16, susah banget. 16 pokoknya. Tapi yang diujiankan itu, kalau soal tenses itu sendiri ya, kalau ditanyakan tenses itu sendiri ya, tanpa melibatkan grammar yang lain itu cuma 5. Tapi kalau melibatkan grammar lain, contohnya misalnya conditional. Conditional itu kan ada 4 tipe. Nah, di dalam tipe-tipenya itu ada masuk dua tenses baru, dua tenses lain. Tapi dua tesis itu tidak pernah ditanyakan secara mandiri. Maksudnya secara sendiri, kalau tesis itu kayak mana kalimatnya enggak. Kalau soal kondisional itu keluar baru nanti dia ditanyakan tesis itu. Soal kondisional gimana nanti kita akan pelajari satu-satu ya. Jadi simple past itu dia untuk menyatakan kejadian di masa lalu dan sudah selesai. Tandai sudah selesai. Oke. Kalau belum selesai masuk ke tenses lain. Oke. Sekarang kita perhatikan yang apa namanya kalimat aktifnya. Nah, kalimat aktifnya adalah rumusnya eh, rumusnya apa ya? Subjek plus verb 2 plus objek. Oh ya, disclaimer dulu. Semua yang tadi Kak Rahila sampaikan di simple present itu rumus untuk kalimat positif ya. Rumus untuk kalimat positif. Kalimat negatifnya mungkin boleh nanti kita pelajari setelah selesai semuanya ya. Maksudnya ini Kak Rahila kasih tahu dulu. Kalau kalimat positifnya kayak gini bentuknya ya, gitu ya. Karena yang sering maksudnya
Kalimat positif kayaknya yang sering ditanyakan. Kalimat negatif bukan menutup kemungkinan nggak ditanyakan, ada ditanyakan juga. Tapi kalau kita udah belajar kalimat positif, nanti kalimat negatifnya akan lebih mudah. Gitu ya. Biar kalimat positif dulu kita belajar, biar nggak terlalu bingung nantinya. Nah, untuk kalimat aktif yang positif di simple past ini, ya, itu rumusnya subjek dan verb 2 dan objek, ya. Contohnya gimana, Kak Rahila? Contohnya misalnya gini. Hmm, I bought itu adalah verb 2 dari kata buy. I bought a ticket, ticket concert. Oh, sorry, salah. Concert yesterday. Oke, itu kalimat aktifnya. Hmm. Kayaknya ini nggak muat ya kalau di sampingnya. Jadi karena kita taruh di bawah aja ya, kalimat pasifnya ya. Kalimat pasifnya, untuk kalimat positif, maka rumusnya menjadi subjek. No, dibalik ya jadinya ya. Objek jadinya objek plus was atau were. Nah, perhatikan, perubahannya ada di situ. Subobjek plus was atau were. Kemudian plus verb 3 seperti yang Kak Rahila bilang tadi. Semua tenses kalau sudah di kalimat pasif otomatis pakai verb 3, tidak verb yang lain. Ya. Kemudian ditambahkan by subject. Oke. Nah, kita ubah kalimat aktif yang di atas menjadi kalimat pasif yang akan kita tulis di bawah. Kalimatnya menjadi a ticket. Oh, berubah menjadi the ya. Kenapa berubah menjadi the ticket? Karena ketika kita menggunakan kalimat pasif, otomatis tiketnya udah tahu yang kita beli yang mana. Kalau kita udah tahu tiketnya udah kita beli yang mana, kita nggak lagi pakai pakainya the. Pakai kapan? Pakai ketika, salah ya Kak Tela ya. Di kalimat aktif harusnya pakai the juga karena kemarin. Itu ketika kita bilang sebuah benda yang kita belum tahu keberadaannya gimana, fisiknya gimana, bentuknya gimana, dan yang mana kita belum tahu. Itu kita pakai e. Tapi kalau kita pakai the, kita membicarakan tentang kata benda yang udah kita tahu. Kita tahu yang mana, udah kita miliki, udah kita tahu yang mana, dan kita tahu yang dimaksud itu yang mana. Contoh misalnya kayak ini, tiket konser. Tiket konser kan udah tahu berarti tiket konser yang udah dibeli yang mana gitu. Seperti itu. Nah, jadi makanya di sini kalimat aktif juga karena hilang ubah akhirnya karena membicarakan tentang tiket yang sudah dibeli gitu ya. Tiket yang sudah dibeli berarti nggak lagi pakai tapi pakai the. Nah, the jadinya di kalimat pasif the ticket. The ticket concert kita pakai was karena the ticket concertnya cuma satu dan bisa digantikan dengan it. Jadi kita pakai was gitu ya. Ini bisa digantikan dengan it. Jadi kita pakai was. Oke. Okay. Was, bought, verb 3 dari kata buy juga bought. Buy, bought. Gitu ya. Jadi tetap sama penulisannya. Cuman fungsinya aja. Dia di sini sebagai verb 3. Gitu. The ticket concert was bought by me. Subjeknya di aktif berubah, sorry. Subjek di aktif itu pakai I yang merupakan subjek pronoun. Me di kalimat pasif berubah menjadi I di kalimat aktif berubah menjadi me di kalimat pasif yang berbentuk objek pronoun. Jadi the ticket concert was bought by me yesterday. Okay, that's it. That's it the example. Alright. Nah, mau Kak Rahila sampaikan di sini adalah was were itu tidak bisa sembarangan digunakan. Dia tergantung dari subjeknya. Was itu untuk I, she, he, dan it. Sedangkan were
Itu untuk you, we, dan they. We, dan they ya, gitu. Mungkin warnanya aja ya, Kak Sila turunkan ya. Gitu ya. Jadi was itu untuk I, she, he, it. Were itu untuk you, we, they. Makanya di ticket concert di sini karena bisa digantikan dengan it, maka dia menjadi was atau to be yang setelahnya digunakan was itu. Karena dia bisa digantikan dengan it. Oke, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu untuk penggunaan simple past ini dari perubahan aktif ke kalimat pasif? Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada berarti kita di sini Kak Rahila mau minta salah satu dari teman-teman di sini untuk memberikan contoh ya. Mhm. Jangan ada yang keluar karena Kak Rahila mau minta berikan contoh. Kalau salah jangan minder. Kita akan belajar. Oke. Damar, coba kasih contoh untuk kalimat aktif dan kalimat pasifnya. Kalimat aktifnya dulu dikasih contoh, nanti langsung diubah dari kalimat aktif tersebut diubah ke kalimat pasif. Oke, kalimat aktifnya I wash the clothes. Kalimat pasifnya apa tuh berarti jadinya tuh? Kalimat pasifnya jadinya oh lagi ngetik ya. Oke, kalimat pasifnya. Oke, sebentar kita cek dulu. Langsung nanya, salah kakak. Kita cek dulu. Kalimat aktifnya I wash the clothes ya. Karahila tuliskan di sini dulu. I wash the clothes, clothes ya. Oke, udah benar nih Damar.
I wash the clothes. Jadi di sini Damar pakai subjeknya I, kemudian verbnya verb dua wash dari kata wash ya, di kata wash verb satu. Kemudian the clothes ya objeknya di sini ya, yaitu pakaian. Kemudian untuk pasifnya di sini Damar langsung mengganti dengan the clothes were washed by me. That's really great, Damar. Benar sekali, the clothes were washed by me. Damar memposisikan objeknya di sini, objek yang di kalimat aktif langsung berubah posisi di awal di kalimat pasif ya. Kemudian washed-nya di sini, Damar langsung ganti dengan were washed sesuai dengan aturannya. Ya. Kemudian I di sini juga berubah menjadi by me sesuai dengan aturannya ya. Oke, sudah benar Damar untuk contoh kalimatnya. Thank you for giving me. Oh ya, tadi juga Dian, thank you ya. Contohnya untuk di tempat yang kalimat simple present tense. Alright, so because there is no question just now, can we continue to the next part? Bisa kita lanjut ke tensi selanjutnya? Bisa kita lanjut ke tensi selanjutnya, teman-teman? Di sini nggak ada catatan coret-coret tadi ya di kalimat simple past ya. Jadi Kak Rahila kira nggak perlu di screenshot. Karena ini juga nanti akan Kak Rahila kirimkan juga. Apa namanya penjelasannya juga akan Kak Rahila kirimkan ya. Yang catatan ini. Apakah ada pertanyaan dulu? Ini Kak Rahila sambil mengetik materi selanjutnya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan terkait simple past dan simple present tense. Oke, kalau tidak ada, maka kita lanjut ke simple future ya. Simple future di sini dia how to say it. Dia simple future itu fungsinya untuk menyampaikan kejadian di masa depan. Oh ya, bentar. Ini yang tampil di layar tentang simple future itu jangan dicatat dulu ya. Ini copy paste dari penggunaan simple past sebelumnya. Kenapa karena yang copy paste biar mudah, biar mudah nanti tinggal diubah aja gitu ya, biar lebih cepat juga. Nah, uh, untuk simple future tense itu fungsinya adalah untuk menyampaikan kejadian di masa yang akan datang atau di masa depan ya. Di masa yang akan datang atau di masa depan. Berarti bukan tentang sekarang, bukan tentang di masa lalu, tapi di masa yang akan datang atau masa depan ya. Nah, uh, hmm, nah untuk kalimat aktifnya, itu rumusnya ada subjek, will, dan verb satu dan juga objek. Kalimat aktifnya yang kalimat positif itu rumusnya ada subjek, will, verb satu dan objek. Subjek, will, verb satu dan objek. Jadi, cuman itu. Ada penambahan kata will setelah subjeknya yang menunjukkan kalau ini nanti simple future tense. Oke? Okay? Nah, contohnya gimana Kak Rahila? Contohnya adalah uh, I will clean my room this night. I will clean my room this night. Aku akan membersihkan kamarku malam ini. Jadi dia menyampaikan di masa depan, aku akan membersihkan kamarku di malam ini. Oke. Okay? Nah, bagaimana kita mengubah itu menjadi kalimat pasif? Ya, seperti biasa, objeknya langsung kita ubah
Kita taruh posisinya di awal, subjeknya di akhir. Berarti di sini di kalimat aktif objeknya adalah my room, subjeknya adalah I. Jadi langsung saja kita buat kalimatnya menjadi my room will be sesuai dengan rumusnya di sini ya. Oh ya, Kak Rahila belum jelasin rumusnya ya. Rumus untuk kalimat pasif itu di simple future itu rumusnya adalah object, will be, verb 3, dan by subject. Ada tambahan will be, ada tambahan be setelah kata will-nya. Jadi object, will be, verb 3, dan by subject ya. Kalimatnya menjadi my room will be cleaned by me this night. Tambahin keterangan waktunya. My room will be cleaned by me this night. Kamarku akan dibersihkan olehku malam ini. Karahila, kata will be itu dan kata will bisa dipakai semua subjek nggak? Bisa. Nggak ada terkecuali, semuanya bisa pakai. Nggak kayak simple past sama simple present tadi, cuman subjek tertentu. Nggak. Di sini semuanya bisa pakai will dan will be. Jadi nggak perlu khawatir. Oh, sorry. Semua subjek bisa pakai will, semua objek bisa pakai will be. Itu ya. Apakah bisa dipahami? Apakah bisa dipahami? Oke, sepertinya bisa dipahami ya. Sepertinya bisa dipahami. Jadi kita bikin contoh lagi sekarang ya. Karela mau minta Naomi dah. Naomi, coba tolong bikinkan contohnya untuk simple future ini. Yang kalimat aktif dulu, nanti kalimat aktifnya diubah ke kalimat pasif. Oke? Oke, silakan dibuat dulu. Iya, buat kalimat baru. Sorry, baru baca. Buat kalimat baru ya.
Kalimat baru boleh. Ya, silahkan kalimatnya. Oke, sudah diketik. Active, my mother will cook dinner tomorrow. Pasifnya, dinner will be cooked by my mother tomorrow. Oke, very good. Very good, Naomi. Kalimatnya sudah benar. Oke, Kak Rahila tuliskan di layar dulu. My mother, my mother will cook dinner tomorrow. Oke, tomorrow ya. Kemudian kalimat pasifnya, dinner will be cooked by my mother tomorrow. Okay, very good. Naomi, very good. Alright. Oke, nah di sini kita lihat kalimatnya ya, kalimat dari Naomi ciptakan ya. Kalimat aktifnya my mother adalah subjeknya. Kemudian pada kalimat pasifnya, my mother-nya langsung berada menjadi di akhir ya, sesuai. Kemudian will-nya di sini berubah menjadi will be di bagian kalimat pasifnya. Cook di kalimat aktif berubah menjadi cook sesuai dengan rumusnya, menjadi verb 3. Kemudian, dinner di kalimat aktif yang adanya di bagian akhir, dia menjadi berada di bagian awal sesuai dengan rumusnya, yaitu objeknya di awal ya jadinya ya. Okay, very good. And Naomi, this is a very good sentences. Thank you for giving me the example of simple future tense. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya, apa namanya, untuk penggunaan kalimat aktif dan kalimat pasif untuk kalimat positif di simple future itu seperti itu. Jadi ingat untuk rumusnya juga berbeda, juga bukan berbeda banget ya, kayak ada sedikit perubahan ya gitu ya. Kalau kalimat aktifnya rumusnya subject, will, verb satu dan objek, maka di kalimat pasifnya rumusnya menjadi object, will be, verb 3 dan by subject. Gitu. Gitu. Oke. Okay. Nah, karena tadi tidak ada pertanyaan katanya, jadi kita um, lanjut ke tensi selanjutnya. Sebentar, dari urutannya apa nih? Oh, present perfect tense ya. Present perfect tense. Oke, okay. Present perfect tense di sini kita akan belajar tentang itu. Karena kita copy paste dulu biar cepet ya. Present perfect. Present perfect. Oke, okay. Untuk aktifnya, rumusnya, contohnya. Kemudian contoh yang pasif. Nah, present perfect tense itu fungsinya adalah untuk menyampaikan kejadian yang dimulai di masa lalu dan masih dilakukan sampai sekarang. Itu fungsi pertama. Fungsi keduanya apa? Fungsi keduanya menyampaikan pengalaman yang pernah dialami. Gitu. Jadi ada dua fungsinya. Present perfect itu untuk menyampaikan kejadian yang dimulai di masa lalu dan masih dilakukan sampai sekarang. Itu fungsi pertama. Fungsi kedua adalah menyampaikan pengalaman yang pernah dialami. Pastinya pernah dialami di masa lalu. Loh, Kak Rahila, kalau pengalaman pernah dialami di masa lalu berarti pakai simple past dong? Enggak. Kalau kita menyampaikan tentang pengalaman, kita pakai present perfect tense. Karena kenapa? Fokusnya pada pengalamannya.
pengalamannya kita fokus. Kalau fokusnya pada waktu ketika pengalaman itu terjadi, pada waktunya ketika pengalaman itu terjadi, maka kita pakai simple past. Oke. Tapi kalau kita fokusnya pada pengalamannya, kita bilangnya pakai present perfect tense. Contoh, misalnya contoh, I have, wait a minute, I have gone to Paris. Aku tuh pernah pergi ke Paris loh. Berarti dia ngomong tentang pengalaman. Kalau kita pakai plus simple past, I went to Paris last year. Aku pergi ke Paris tahun lalu. Berarti dia fokus kepada kapan dia pergi ke Paris, yaitu di tahun lalu. Beda ya? Kalimat pertama dia mengatakan pengalaman dia pernah pergi ke Paris. Kalimat kedua dia mengatakan bahwa di tahun lalu dia pergi ke Paris. Jadi fokus informasinya berbeda. Kalimat pertama pada pengalaman fokusnya, kalimat kedua pada waktunya. Ya. Jadi berbeda. Oke. Nah, fungsinya seperti itu. Untuk rumusnya bagaimana kalimat aktif? Rumusnya untuk kalimat aktif terdiri dari subjek have atau has. Have atau has dan ditambah verb 3. Dengan catatan, have itu untuk I, you, they, dan we. Has itu untuk she, he, dan it. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu ya perbedaan penggunaan have dan has-nya ya, tergantung dari subjeknya. Nah, contoh kalimatnya apa? Contoh kalimatnya misalnya tadi jangan pakai contoh kalimat tadi, pakai contoh kalimat lain. I have I have written this article since itu artinya sejak 2 weeks ago, sejak 2 minggu yang lalu. Aku sudah menulis artikel ini sejak 2 minggu yang lalu. Sampai sekarang artikelnya belum selesai-selesai. Aku masih nulis artikel itu. Gitu ya. Oke, kemudian, no, wait a minute. I itu subjeknya di kalimat itu. Have adalah have bagian dari have has di atas. Di pada rumusnya. Written adalah verb tiga dari kata write, artinya menulis. This article adalah objek. Ya. Kemudian, kalau misalnya kalimat pasifnya berarti gimana Kak Rahila rumusnya? Kalimat pasifnya berarti menjadi objek have been atau has been. Nah, ada kata been-nya. Ada kata been-nya di dalam rumusnya. Have been atau has been, verb 3 kemudian pakai by s. By subject ya. Kalau kalimat di atas kita ubah, maka kalimatnya menjadi this article. Karena this article adalah kata benda satu, jumlahnya satu, bisa digantikan dengan it. Maka, maka kita pakainya has di sini. This article has been written by me since two weeks ago.
This article has been written by me since 2 weeks ago. Artikel ini sudah ditulis olehku sejak 2 minggu yang lalu. This artikelnya adalah objek, has been sesuai dengan rumusnya karena this article bisa digantikan dengan it, jadinya has been. Written-nya adalah verb 3, by me-nya adalah by subject. Ya. Kemudian since 2 weeks ago, sejak 2 minggu yang lalu, itu adalah kata keterangan waktu. Oke, apakah ada pertanyaan dulu terkait hal ini? Apakah ada yang belum dipahami terkait penjelasan present perfect? Tidak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, seperti tadi sebelumnya, Kak Rahila mau minta salah satu untuk menciptakan kalimat. Karena tadi terakhir Naomi, sekarang giliran Dian kembali. Oke, sekarang Dian silahkan ciptakan kalimat untuk yang kalimat aktif dan juga nanti dari kalimat aktifnya ubahkan menjadi kalimat pasif ya, sesuai dengan aturan di sini. Oke, silahkan mungkin Dian sedang oke, sudah diketik. Kalimat aktifnya adalah she has bought a book since 2010. Oke. Alright, boleh. Kalimatnya seperti itu. She has bought a book since 2010. Mungkin artinya nanti jadinya gini ya, dia udah beli buku ini ya, berarti udah dimiliki buku ini ya sejak tahun 2010 gitu ya. Oke, very good. Kemudian kalimat pasifnya a book, alright, a book has been bought by her. That's really great, Dian. She-nya diubah menjadi her, very good. Since 2010, okay? That's really great. Oke, kita lihat di sini kalimatnya. Hmm, she di kalimat aktif berubah menjadi her di kalimat pasif ya. Kemudian has di kalimat aktif jadi has been. Mengikuti objek sebelumnya, of course. Has been itu mengikuti objek sebelumnya, itu a book. Both di sini masih sama karena dia sama-sama verb 3 ya. Kemudian a book-nya dia berada di awal kalau di kalimat aktif ya.
Oke, since di sini ya keterangan waktu, jadi ya sama aja letaknya ya. Oke, thank you Dian. Very good example. Contoh yang sangat bagus ya, sama seperti kalimat-kalimat sebelumnya yang diberikan oleh Dian sendiri dan Naomi sendiri tadi. Ya, dua-duanya di sini bagus banget kasih contohnya sesuai dengan rumusnya ya yang sudah diberikan ya. Oke, karena tadi tidak ada pertanyaan, jadi berarti kita lanjut lagi penjelasannya ke tenses terakhir yaitu apa ya itu ya? Yaitu kita belajar tentang present continuous tense. Oke, mungkin ini Kak Rahila turunkan. Oh, enggak, ini perlu ya. Present continuous tense ya. Present continuous tense itu coba sambil Kak Rahila menghapuskan catatan-catatan yang di sini. Mungkin ada yang tahu nggak present continuous itu sebenarnya membicarakan tentang apa sih? Present continuous membicarakan tentang apa? Mungkin ada yang sedang mengetik jawabannya. Boleh Kak Rahila tunggu dulu. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, berarti Kak Rahila. Oke, ada yang ngetik di sini. Menyatakan aksi yang sedang berlangsung saat ini atau rencana di masa depan, Kak. Oke, ada dua fungsinya ya. Menyatakan aksi yang sedang berlangsung saat ini. Very good. Aksi yang sedang berlangsung saat ini. Oke. Kemudian fungsi kedua adalah rencana di masa depan. Rencana di masa depan. Nah, mungkin Kak Rahila mau mau memberikan penjelasan lebih lanjut tentang rencana di masa depan ini ya. But thank you, Nak Dian. Tadi thank you Dian udah kasih fungsinya. Jadi rencana di masa depan ini, kalau misalnya teman-teman perhatikan kembali, sebenarnya ini fungsinya sama seperti fungsi simple future. Karena simple future tense itu dia untuk menyatakan kejadian di masa depan, gitu. Apa sih bedanya Karahila kejadian di masa depan di simple future tense sama kejadian di masa depan di present continuous? Perbedaannya adalah kalau di simple future tense itu dia menyatakan sesuatu yang uh, ada yang menyatakan sesuatu di masa depan yang sudah direncanakan atau belum direncanakan sebelumnya. Untuk yang sudah direncanakan pakai simple future tense itu dia ngerencanain aja, tapi nggak dipersiapin segalanya sampai rencananya ini terwujud. Jadi masih ada kemungkinan untuk batal. Masih ada kemungkinan untuk tidak dilakukan pada akhirnya. Bentar, ternyata mau bersih. Udah bisa keluar lagi. Nah, tapi kalau present continuous ini, dia menceritakan rencana di masa depan yang sudah direncanakan sebelumnya dan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi kalau misalnya ini plan ini tuh udah pasti dilakukan di masa depan. Nggak ada istilahnya akan batal, tidak ada. Kecuali kalau misalnya karena kejadian alam ya, misalnya tiba-tiba banjir, nah itu kan di luar kuasa kita sebagai manusia ya. Maksudnya sejauh kuasa kita sebagai manusia, itu udah pasti dilakuin deh. Contohnya misalnya gini, seseorang mengadakan misalnya apa ya? Misalnya kalian bekerja di sebuah kantor. Kata atasan kayak gini, hari ini tanggal berapa sih? Tanggal 21 April kita rapat di siang hari jam 2. Berarti tanggal 21 April di jam 2 siang itu udah ditandai di kalender kantor.
rapat. Oke. Kemudian kalian semua di sini udah harus mempersiapkan semua presentasi data-datanya, kemudian apa namanya hasil evaluasi sama tim mungkin kayak gitu. Jadi presentasi semuanya sudah dipersiapkan. Nah, um, mungkin asisten sudah menginfokan pada seluruh, seluruh staff bahwa di nggak pakai mungkin pada saat itu asisten juga sudah memberitahu kepada seluruh staf bahwa rapat akan dilakukan di tanggal 21 April di jam 2 siang. Secara logika kita dan juga kuasa kita sebatas manusia nih, itu udah pasti terjadi di tanggal 21 April di jam 2 siang. Kenapa? Udah ditandai di kalender kantor, udah dipersiapkan sama orang-orang yang harus mempresentasikan hasil dari kerjanya, seperti data dan segalanya. Kemudian uh, pihak kantor yang berwenang sudah menginfokan kepada seluruh staf untuk hadir di rapat tersebut. Jadi udah diberikan pengumuman itu. Berarti harus hadir dan rapat itu harus dilaksanakan. Nah, gitu. Jadi, ketika seorang pakai present continuous untuk menyatakan masa depan, berarti rencana itu sudah jauh hari direncanakan dan sudah jauh hari dipersiapkan. Jadi harus terjadi di tanggal dan waktu yang disebutkan, nggak boleh bergeser. Kalau bahasa yang lebih pastinya kita bilang rencana pasti atau bahasa Inggrisnya fixed plan. Nah, fixed plan. Kalau udah dibilang fixed plan, berarti ya rencananya nggak bisa bergeser, nggak ada ceritanya akan batal sejauh kuasanya manusia. Nggak ada rencana, nggak ada istilah batal. Udah disiapkan semuanya. Tinggal go aja, tinggal laksanin aja udah. Tuh, seperti itu ya. Nah, duh, suaranya udah mulai hilang. Jadi, eh contohnya, oh, what is it? Ah, rumusnya. Rumusnya untuk ini adalah kalau misalnya kalimat aktif yang positif, rumusnya itu ada subjek, is MR, verb ing, object. Is MR tadi sudah Kak Reka jelaskan di simple present tadi di awal, is itu untuk subjek she, he, it, am itu untuk subjek I, are itu untuk subjek you, we, they. Okay. Subjek is MR, verb ing, dan object. Contohnya, I am creating, I am making a cake, for example, ya. Cake lagi ya. I am making a cake right now. Aku tuh sedang membuat sebuah kue loh sekarang. I am making the cake. I'm sorry, jangan the cake ya. Apa ya? The pizza mungkin ya. I am making the pizza. Right? Aku sedang membuat pizza sekarang. Seperti itu. Aku sedang membuat pizza sekarang. Kalau kalimat pasifnya jadinya gimana? Ya, sesuai dengan aturannya. Aturannya gimana Kak Rahila? Aturannya adalah subject is MR tetap dipakai. Ada tambahan being. Object is MR being tambah verb 3 tambah by subject. Kak Rahila ulangi. Object is MR being verb 3 by subject. Object is MR being verb 3 by subject. Objeknya apa di kalimat aktif? The pizza. The pizza. The pizza bisa digantikan dengan it. Maka to be yang kita gunakan adalah is. The pizza is being. Verb tiganya dari make adalah make. Eh, make, 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 ya. Is it right? Kira-kira kok tiba-tiba lupa ya. Coba kita cek. Kira-kira lupa nih, beneran lupa.
Ya benar sama. Itu pizza is being made ya. Jadi make jadi made. Kemudian objeknya, subjeknya adalah I. Jadi by me. Right now, keterangan waktu tetap tuliskan sama. Right now. Gitu. So kalimatnya menjadi the pizza is being made by me right now. Oke. Okay. Sejauh ini, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu untuk pertanyaan ini, untuk penjelasan tentang present continuous ini? Apakah ada pertanyaan? Oke, kita lihat. Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, oke, seperti tadi. Hmm, apa namanya? eh Kita akan menciptakan kalimat lagi ya, tapi kali ini Kak Rahila akan meminta Naomi kembali untuk menciptakan kalimatnya. Silakan Naomi ciptakan kalimat untuk kalimat aktif present continuous tense, tapi bagian kalimat aktifnya dulu, kemudian nanti diubah menjadi kalimat pasif untuk kalimat aktifnya tersebut ya. Silakan dibuatkan kalimat. Oke, kalimatnya di sini sudah keluar dari Naomi ya. Kalimatnya untuk kalimat aktif ada My father is washing the car right now. That's really great, Naomi. My father is washing the car right now. My father is washing the car right now. Oke, very good. Sekarang untuk pasifnya kita lihat kembali. Naomi memberikan kalimatnya adalah the car. The car is being washed. Okay, that's really great. The car is being washed by my father right now. All right, good. Jadi kalimatnya di sana kalau dari kalimat aktifnya my father-nya, how to say it? My father-nya posisinya berpindah posisi menjadi di akhir. Is-nya jadi is being ya. Washing-nya menjadi washing ya. Kemudian the car-nya posisinya pindah menjadi di awal yaitu menjadi I'm sorry. Fungsinya masih sama, tetap menjadi objek tapi posisinya aja yang berbeda, ya.
Right now masih sama, tidak ada perubahan posisi juga di situ. Dan dia fungsinya sebagai keterangan waktu ya, jadi nggak ada yang perlu diganti gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, karena ini materinya sebenarnya sudah selesai untuk present continuous tense dan waktunya masih ada ya, sekitar 5 menit lagi. Mungkin apa ya, besok kayaknya masih sama Kak Rahila sih. Jadi kita mungkin eh gimana? Sebentar. Mau belajar yang versi kalimat negatifnya kah? Atau mau belajar materi yang lain dari Naomi atau Dian? Dari Naomi atau Dian mau belajar yang versi kalimat negatifnya kah? Atau mau belajar materi yang lain? Boleh ditulis di kolom chat ya. Gimana enaknya? Oke, versi negatifnya berarti ya. Kalau versi negatifnya kayaknya ini cuma terkejar satu tensis deh. Karena waktunya tinggal dikit lagi ya. But that's okay, gak apa-apa. Nanti selanjutnya kita akan belajar di pertemuan selanjutnya berarti besok ya. Dua-duanya hadir ya besok ya. Biar bisa ngikutin lebih apa namanya lebih pas gitu. Jadi runtun gitu ya ngikutinnya ya. Oke, sebentar. Bentar nih Kak Rahila bingung nih. Eh, Gimana ya? Oh ya ya. Kita tambahkan di sini aja ya. Mungkin kita kasih highlight yang besar gitu ya. Di ini kalimat negatif gitu ya. Hmm, negatif sentence ya, sentence ya. Oke, kalimat negatif sentence. Oke, nah untuk kalimat negatifnya, present continuous-nya fungsinya masih sama, cuman dia sedikit berbeda. Nih, ini simple present ya harusnya ya di awal ya. Simple present ya. Simple present itu fungsinya adalah agak pusing sedikit ya, Karhila scroll sebentar. Oke, ini adalah fungsinya kebiasaan, kegiatan sehari-hari, jadwal pasti, fakta umum ya. Dan untuk kalimat aktifnya, dia itu sedikit berbeda. Ada penggunaan do atau does di setelah subjeknya. Of course, do atau does itu nggak bisa sembarangan digunakan. Di mana hmm, mungkin kalimat pasifnya ini kita pindah nanti di bawah ya. Hehehe. Lari dia. Nah, oke, nggak salah banget. Oke, oke, oke. Oke, nah, jadi untuk kalimat negatifnya yang kalimat aktifnya itu ada perubahan sedikit, ada tambahan sedikit subjek atau rumusnya menjadi subjek do atau das verb satu dan objek. Di mana do atau das itu dia tergantung dari subjeknya. Do itu untuk subjek I, you, we, they. I, you, we, dan they. Ya. Kemudian kalau yang das itu dia untuk subjek she, he, dan it ya, gitu. Nah, contohnya, I'm sorry, rumusnya jadinya do subjek do atau das pakai not. Kemudian pakai verb satu pakai objek ya, gitu. Nah, untuk contoh kalimatnya, misalnya pakai kalimat yang sama tadi atau diganti deh pakai kalimat Dian ini. Mother
Mother does not atau doesn't ya disingkat ya. Mother does not atau doesn't cook. Apa tadi ya kalimat tadi ya? Bentar. Cooks rice ya. Mother does not atau doesn't cook rice. Oke. Nah, ini kalimat aktifnya. Kalimat pasifnya maka menjadi rumusnya menjadi objek ya. Objek mana objeknya? Objek ditambah is, am atau are, kemudian diikuti dengan not, diikuti dengan verb 3. Nah, cuman gitu. Dan by subject ya. Seperti itu. Nah, itu untuk penggunaan yang kalimat negatifnya. Berarti kalau kalimat pas aktifnya seperti itu, maka kalau diubah ke kalimat pasif yang negatif menjadi rice is not atau isn't cooked by mother. Oke, seperti itu. Nah, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu mungkin? Tidak, Kak. Oke, kalau tidak ada, Dian lagi deh. Dian coba ciptakan Dian yang kalimat negatifnya yang simple present tense sebelum kita akhiri kelasnya. Oke, siap. Oke, sebentar ya nih. Oke, bagaimana? Oh ya, lagi diketik ya. Oke, kalimatnya I do not play the guitar. Oke, langsung ke arah tulis saja kali ya. Nanti sambil menunggu yang kalimat pasifnya. I do not play the guitar. Oh iya, do not itu bisa disingkat ya. Mungkin info aja gitu dari Kak Rahila ya. Jadinya don't ya.
Oke, kalimat pasifnya the guitar is not played by me. Very good. The guitar is not played by me. Okay, that's really good. Dia is not atau isn't ya. Bisa disingkat. Nah, benar sebenarnya kalimatnya cuman ini informasi dekat aja gitu ya. Uh, nah, benar kalimatnya I do not play the guitar. Kemudian pasifnya menjadi the guitar is not played by me. That's really great, Dian. Thank you. Udah dikasih contohnya. Oke, perubahannya juga terlihat di sini sama seperti tadi ya. The gitarnya langsung ganti posisi, dia langsung ke depan, I-nya langsung di akhir, do not-nya langsung berubah menjadi is not, kemudian play-nya langsung berubah menjadi played ya, gitu. Oke, karena tidak ada pertanyaan tadi, jadi karena penjelasan bagian ini sudah selesai, sekaligus berakhir juga kelas hari ini ya. Penjelasan tentang lanjutan negatif sentence akan kita lanjut di pertemuan besok ya, karena masih dengan Kak Rahila. Dian sama Nomi silakan hadir lagi ya biar bisa ikut materinya dengan lengkap secara runtun ya. Nanti materinya juga akan Kak Rahila kirimkan mungkin hari ini atau besok biar sekalian mungkin ya kalau besok ya. So thank you very everyone for today and see you on the next meeting everyone. Bye bye.